Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini spesial IHSG Daily akhir tahun di tanggal 30 Desember 2022 dan sekaligus menutup perdagangan bursa kita di tahun ini. Dan spesial untuk hari ini, saya akan membawa teman-teman untuk membahas IHSG melewati berbagai dimensi time frame. Tentunya ini akan sangat menarik, so pastikan teman-teman memberikan like dan juga subscribe, serta bagikan kepada teman-teman kalian. Dan sebelum itu kita lihat untuk closingan market hari ini dulu ya. Pertama, indeks kita hari ini ditutup melemah 0,14%. Nah, ini merupakan kejadian yang langka teman-teman. Karena secara historis, selama 20 tahun terakhir, untuk market di perdagangan akhir tahun ini biasanya hijau teman-teman. Nah, untuk kali ini ditutupnya merah, jadi ini merupakan momen yang langka. Dan ditutupnya di level 6.851. Kita lihat sekilas untuk banking kita dulu ya. Bank BCA minus 0,2%, Bank Mandiri 0,5% minusnya. Kemudian Bank BNI netral teman-teman. Lalu untuk Bank BRI ini menguat 1,44%. Ini untuk BRI saya rasa terkait dengan isu dividen teman-teman ya. Jadi mengalami penguatan. Lalu kita lihat untuk Bian hari ini menguat 1,3%, ya cenderung netral teman-teman ya. Lalu yang terakhir ini ada GoTo teman-teman. Nah di sini GoTo untuk hari ini closingannya ditutup HRB. Nah ini baru kemarin kita puji ya, GoTo kemarin sempat naik tinggi, tapi hari ini langsung dibanting teman-teman. Kemudian kita lihat untuk kurs rupiah ya, hari ini di angka 15.654. Nah, itu sekilas untuk market today, teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan inti hari ini ya. Di sini saya pindah ke trading view dulu. Nah, di sini udah ada charting IHSG yang masih kosong, teman-teman. Untuk kali ini saya akan membawa teman-teman untuk menganalisa IHSG dengan berbagai time frame nih. Di sini saya pakai dari time frame tahunan sampai dengan time frame harian. Dan untuk indikator yang saya gunakan hanya menggunakan garis sebagai support dan juga resisten. Kita mulai dari time frame tahunan teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat pergerakan IHSG dari tahun 1990 sampai dengan sekarang di tahun 2022 ini pergerakannya masih naik teman-teman ya, yang artinya secara tahun ke tahun masih terus merangkak naik. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kenaikannya udah nggak terlalu signifikan teman-teman. Misalkan saja dari tahun ini, dari tahun 2003 nih sampai tahun 2008 kenaikannya 700%. Kemudian dari tahun 2008 sampai tahun 2015 ini mulai menurun teman-teman 400%. Dan terakhir dari tahun 2015 sampai dengan sekarang kita lihat kenaikannya berkisar 80%. Jadi secara persentase sebenarnya kenaikannya udah semakin mengecil teman-teman. Lalu kita lihat langsung ke yang lebih dekat lagi. Nah di sini closingan untuk candle tahunan ya. Di sini bentuknya seperti palu terbalik teman-teman. Kalau misalkan palu kan ujung besinya ke atas ya. Ini ujung besinya ke bawah. Di sini menandakan artinya ada seller yang cukup lumayan kuat menekan market teman-teman. Sedangkan dari sisi bayarnya ini kurang. Nah, kemudian di sini saya tambahkan untuk support teman-teman. Nah, saya tambahkan 2 support. Nah, ini berlaku untuk support tahunan ya, teman-teman. Di sini support yang pertama ada di level 5.500.
dan support yang keduanya ada di 5.700-an. Nah, kalau berbicara soal support, ini merupakan area teman-teman ya, jadi bukan satu titik tertentu yang merupakan supportnya. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat di area 5.500 sampai dengan 5.700 merupakan area support untuk indeks kita secara tahunan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin nanti suatu saat indeks kita akan menguji ke level ini, teman-teman? Jawabannya mungkin aja, cuman kan secara waktu kita masih belum tahu ya kapan itu akan terjadi. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, teman-teman, karena ini secara time frame tahunan, jadi artinya satu candle ini mewakili 1 tahun, teman-teman. Dan saya rasa untuk menguji ke sini waktunya masih cukup lama sih. Nah, kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, teman-teman ya. Di sini time frame untuk 6 bulan. Nah, untuk time frame 6 bulan saya akan tambahkan untuk ada supportnya di level 6.500. Kemudian saya tambahkan juga di sini untuk resistennya, teman-teman. Nah, di level 7.377. Dan ini kemarin merupakan titik all time high yang kemarin ya di tahun ini. Nah, secara time frame 6 bulan kita lihat di sini ada support yang cukup penting, teman-teman, yaitu di level 6.500 nih. Dan juga ada resisten yang menahan market di 7.377. Nah, itu dari time frame 6 bulan atau 1 semester, teman-teman. Sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame 3 bulan atau 1 kuartal ya. Di sini bisa terlihat dengan lebih jelas bahwa indeks kita sebenarnya masih bergerak di dalam area konsolidasi, teman-teman, yang cukup lebar ya. Areanya di sekitar 6.500 sampai dengan 7.370 nih. Dan menurut saya ketika nanti market mungkin akan menguji ke level 6.600 ataupun ke 6.500, itu masih merupakan hal yang wajar, teman-teman, karena area tersebut masih merupakan area dalam konsolidasi indeks saat ini. Cuman yang jadi kurang bagus adalah ketika nanti ada satu candle dia break dari supportnya di 6.500, maka untuk sementara pergerakannya akan bermain di area bawah, teman-teman, konsolidasinya ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame 1 bulan nih. Nah, di time frame 1 bulan ini saya akan tambahkan di sini ada level 6.900, teman-teman. Nah, di sini kalau saya itu udah kurang lebih 7 bulan ya. Secara closing candle bulanan, market kita nggak pernah close di bawah level 6.900, teman-teman. Nah, namun cukup berbeda di akhir tahun ini, di bulan Desember. Secara closing bulanannya, candle-nya berhasil break di bawah 6.900, teman-teman. Ini menurut saya jadi tanda kurang bagus ya, karena bisa jadi untuk sementara market akan bergerak di dalam range yang bawah, teman-teman, di sini ya. Mungkin akan menguji ke level 6.500 yang tadi sempat saya bilang juga sebelumnya. Selanjutnya kita menuju ke time frame yang lebih kecil lagi, teman-teman, yaitu time frame 1 minggu atau weekly ya. Nah, untuk time frame mingguan ini saya akan menambahkan ada satu area support, teman-teman, yaitu di level 6.600-an ya. Dan seperti yang tadi udah dibahas sebelumnya, di time frame 1 bulan untuk indeks saat ini karena dia closing di bawah 6.900, maka untuk sementara potensi pergerakannya akan bermain di bawah, teman-teman, dan kemudian akan menguji mungkin ke level 6.600 ataupun menguji ke level 6.500 nih, teman-teman. Dan kita menuju ke time frame yang terakhir, yaitu time frame daily.
atau harian. Nah, di time frame harian ini saya akan menambahkan satu garis, yaitu garis support di level 6700. Kemudian saya tambahkan juga ada trend line teman-teman, yang kemarin kita sempat bahas ini menjadi potensi terbentuk rising wedge pattern ya. Kemudian saya tambahkan juga di sini ada neckline yang belakangan ini menjadi support untuk indeks kita teman-teman. Nah, kita bahas lebih lanjut. Untuk sementara potensi skenario market menurut saya di sini, yang pertama mungkin market akan langsung break ke bawah, kemudian akan menguji ke area neckline, lalu akan menuju untuk koreksi lebih lanjut. Itu yang pertama teman-teman skenarionya. Dan skenario yang kedua, mungkin sementara indeks kita akan bertahan ya, konsolidasi dan menguji ke trend bagian bawah, lalu akan kembali menguat teman-teman, menguat untuk menguji trend bagian atas, lalu kemudian baru akan lanjut koreksi. Memang keduanya sama-sama kita lihat koreksi teman-teman ya, tapi cuma beda dari segi waktu aja nih, apakah dia langsung akan break atau dia akan kembali menguat dulu baru nantinya akan lanjut ke bawah. Itu dia teman-teman analisa IHSG kita dari berbagai time frame ya. Dan kalau kalian perhatikan nih, dari kesemuanya itu saling terhubung dan berkaitan satu sama lain ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, bahwa time frame yang lebih besar dapat memberikan sudut pandang analisa jauh lebih lebar, tapi hasilnya memang kurang detail dan spesifik teman-teman. Namun jika kita melihat dari time frame yang lebih kecil, dapat membuat analisa jauh tersebut menjadi terlihat semakin detail dan jelas. Dan demikian untuk pembahasan IHSG di spesial akhir tahun ini. Gak bosan-bosan saya ingetin kepada teman-teman sekalian untuk selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Dan tentunya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, untuk besok teman-teman saya ada upload video terbaru tentang kupas saham, jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Akhir kata, sampai jumpa di tahun 2023 teman-teman. Salam trading.